Selamat pagi para mahasiswa kelas LP07 dari Cyber Security ya. Oke. Ini udah formal ya, ini bukan pengantin nanti Sabtu ya. Sabtu ini ya. Jam yang sama. Ruangannya 525 nanti saya kirim juga screenshot. Baik. Nah, kita latihan ini ya, maksudnya bakal latihan kita saya jelaskan contoh-contohnya. Jadi kalau ada contoh integral dari sin pangkat 2x kali cos x dx ya. Sebenarnya kalau kemarin Anda pelajari itu sama ya, bahannya itu juga. Ini karena sin berarti ini kan boleh tulis sin x kurang pangkat 2 kan? Kali cos x dx, enak. Maka sin x ini yang kita misalkan u ya. Pakai misal ya. Seperti cara di SMA, misalkan ya U sama dengan sin X, maka turunan U tada X, DU pada X enggak? Turunan sin apa? Cos X kali silang, maka DU ya. Maka DU sama dengan apa? Cos X DX. Anda lihat cos X DX-nya sama apa nih? Sama kan? Berarti ini boleh kita substitusi, ini sin X-nya. Kita misalkan dengan U, jadi U pangkat 2, terus cos X-nya sama dengan DU. Ya enggak? Nah, ini pakai rumus U pangkat N DU. Apa rumusnya? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Ya enggak? Sehingga ini terjadi seper 3. Halo. Sepertiga U pangkat 3 tambah C. Jadi hasilnya sepertiga, U-nya kita ganti. U-nya apa? Jadi sin X. Jadi sin X kurung pangkat 3, ya kan? Nah, pangkat 3 ini boleh masuk dalam sin. Jadi ini boleh tulis sepertiga sin pangkat 3X tambah C. Hello, boy. Ngerti sampai sini? Halo. Oke, misal kan jelas ya. Mirip dengan cara SMA, ya. Oke. Kita teruskan. Misalnya ada contoh lagi, integral dari, tolong diperhatikan ya, E pangkat sin X kali cos X. Ini sama juga. Yang sebagai U-nya ini kan, E pangkat U. Jadi misalkan, saya singkat misalkan U sama dengan sin X. Ya. Kemudian turunan U pada X apa? DU pada X kan? Atau U aksen ya. DU pada X. Turunan sin apa? Cos. Kali silang, maka DU adalah cos X dx. Nah, cos dx-nya sama namanya. Sama. Ini kita substitusi. Jadi E pangkat U, cos X dx-nya kita ganti dengan DU. Enak. Sehingga ini jadi sama dengan integral E pangkat U DU ini rumus nih. Sama dengan apa? E pangkat U kan? Ya kan? Sehingga ini sama dengan E pangkat U-nya apa tadi? U-nya kita misalkan dengan sin X tambah C. Selesai. Singkat kan? Halo? Sulit? Enggak kan? Ya? Oke. Kalau sudah, kita teruskan lagi. Nah, ini masuk dengan integral yang sering kita jumpai ya. Integral yang sering kita jumpai. Ya, integral yang sering kita jumpai itu
Loh, loh, loh. Oke, yaitu yang pertama adalah integral dari cos pangkat 2 x dx. Ini yang sering kita jumpai ya. Yang kedua adalah integral sin pangkat 2 x dx. Sebetulnya nanti ada rumus umumnya sin pangkat n x dx. Itu disebut rumus reduksi ya, reduksi. Yang ketiga adalah integral kosekan ya, kosekan x x dx. Yang keempat adalah integral secant x dx. Ya. Oke. Nah, yang dua ini menggunakan sudut kembar. Sudut kembar apa? Cos 2x. Anda bisa ingat enggak? Halo. Dia menggunakan sudut kembar cos 2x itu ada 3 rumus kan? Ada 3 rumus. Rumus pertama apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2x kan xx. Ya enggak? Nah, yang kedua rumusnya adalah dalam cos apa? 2 cos kuadrat min 1 kan? Setengah kali 2x x. Rumus ketiga adalah cos 2x adalah sama dengan apa? Dalam sin 1 kurang terbalik 2 sin kuadrat setengah kali 2x x. Ya. Ini ada cos kuadratnya, ini ada sin kuadratnya. Jelas ya? Dari situ diambil. Paham? Ya. Nah, rumus pertama tidak dipakai ya. Rumus pertamanya itu rumus dasarnya. Masih ingat? Cos 2x itu dapatnya dari cos ini pernah di SMA dulu. Berasal dari cos x tambah x. Ya enggak? Cos A tambah B apa? Kosin sin. Jadi cos x kali cos x kurang sin x kali sin x. Maka jadi cos kuadrat x. Betul enggak? Anda masih ingat? Cos A tambah B adalah kosin sin. Ya enggak? Kokos sin sin. Terus tandanya, kalau ini tanda berlawanan, kalau tambah jadi kurang. Sudutnya huruf. Ya, sehingga ini cos 2x itu adalah kosinus x tambah x enggak? Halo? Jadi cos x tambah x berarti sini apa? Kokos kalau tambah jadi min ya, min sin sin ya enggak? Sudut pertama x kedua pertama x kedua x. Pertama x kedua x kan gitu. Cos kali cos apa? Cos pangkat 2x. Sin kali sin, sin kuadrat x. Nah, ini rumus pertamanya. Cos 2x itu dasarnya dari sana. Jelas ya? Baru substitusi bahwa sin kuadrat tambah cos kan 1. Nah, di sana dapatlah rumus yang tadi nih. Rumus nomor 2 dan nomor 3. Jelas ya? Itu pelajaran di SMA dulu. Nah, kosekan beda. Sekan tuh lanjutan dari kosekan nanti. Oke? Sampai situ ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Ini sudah ada semua, saya berikan semua tuh ya. Boleh katakan itu sebagai PowerPoint-nya itu adalah sebagai listener-nya. Oke, kita masuk dengan integral. Masuk. Rekam ya.
Recording kan? Tapi enggak. Baik, sekarang. Jadi integral kuantitasnya cuma tiga. Screennya belum, makanya cari folder ini. Bukan di macam ini. Makanya share-nya belum ya, betul. Screen. Betul. Nah, baru turun lagi ya. Yang tadi ini ngerti ya? Belum. Ya, baru masuk ya. Betul. Terima kasih. Lawan ini. Jadi integrasi pengetahuan atau ya. Jadi kalau sin tolong boy. Integral sin X kurang pangkat 2 kan sini kan misalkan U sama sin X, DU pada X kan cos X, ya kan? Kemudian kasih hilang DU adalah cos X dx. Nah ini cos X dx-nya adalah ya enggak? Cos X dx-nya sama dengan DU. Sedangkan sin X-nya U. Jadi kalau sin X kurung kuadrat U kuadrat. Ini kan seper N plus 1 U pangkat N plus 1. N-nya 2 kan? Seper 2 plus 1 U pangkat 2 plus 1 tambah C. Jadi sepertiga U pangkat 3 tambah C. Maka ini sepertiga sin X pangkat 3. Ini ganti U-nya ganti sin X. Pangkat 3-nya boleh masuk ke dalam. Jadi sin pangkat 3. Jelas sampai sini? Kemudian yang ini sama. U-nya misalkan sin X, pangkat U kan? DU pada X adalah cos X, DX kasih hilang, DU adalah cos X dx, sehingga cos dx-nya adalah DU, pangkat sin X, pangkat U. Pangkat U, DU rumusnya adalah pangkat U juga, ya kan? Tambah C, U-nya ganti sin X. Ya. Share-nya tadi ya, jadi lupa saya. 1 bulan ya. Nah, baik, integral yang sering kita jumpai tadi adalah cos kuadrat X dx, sin kuadrat X dx, kosekan X dx, dan sekan X dx. Jelas sampai sini? Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu dia menggunakan sudut kembar cos 2x. Jelas ya? Di mana letaknya ini kan tadi dijelaskan sini ya, bahwa cos A tambah B adalah cos sin sin, kalau tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, ya. Cos 2x adalah cos X tambah X, ya, X tambah X, cos sin sin, tandanya berlawanan, sudut pertama X kedua X, pertama X kedua X. Sehingga cos kali cos adalah cos kuadrat X, sin kali sin. Ini sudah jelas ya. Baik, sekarang integral dari cos kuadrat X dx.
Oke. Nah, cos skora X ini kita peroleh dari yang sudut kembar tadi nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3? Halo? Nomor 1 atau 2 atau 3? Nomor 2 ada cos skora nih kan? Ya enggak? Nomor 2. Jadi nomor 2 yaitu apa? Cos 2X adalah 2 cos skora X min 1. Enak. Nah, kita mau cari cos skoranya nih. Min 1-nya kita pindahkan ke kiri, ya enggak? 1 ditambah cos 2X adalah 2 cos skora X. Jelas mas ini? Ah, berapa cos skora X? Berapa cos skora X? Adalah 1 ditambah cos 2X per 2, ya enggak? Atau setengahnya dikeluarkan, ya nanti ya. Nah, masuk sini. 1 ditambah cos 2X per 2 dx. Kan gitu. Ya. Nah, ini setengahnya boleh keluar ya. Setengah dikeluarkan, tinggal integral dari 1 ditambah cos 2X dx. Ya kan? Jelas maksudnya? Halo. Nah, ini setengah kali. Kemudian ini dipecah menjadi 2 bagian integral. Integral dari 1 kali dx dx ditambah integral dari cos 2x dx. Ya enggak? Halo? Oke. Nah, ini sama dengan setengah kali integral dx, x enggak? Nah, ini sudutnya beda. 2x sama dx. Disamakan. Caranya gimana? Masih ingat? Integral cos U du. Sengaja kan? Cos U du. Cos U du. Ya enggak? Sengaja. Du-nya ini berapa nih? 2x turunkan berapa tanda x? 2 kali 1 dx. Ya enggak? 1 x turunkan 1 dx. Ya enggak? 2 kali 1 dx kan 2 dx. Yang ada sini apa? Yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, maka di depannya kali 1/2 nak. Jelas? Sehingga ini hasilnya setengah kali x ditambah setengah kali integral dari cos U du apa? Integral dari cos U du adalah bingung. Turunan cos min sin, turunan sin cos. Integral cos, integral cos sin. Hati-hati. Karena turunan sin cos, ya kan? Turunan cos min sin. Integral sin min cos. Ya. Jelas ya? Nah, ini tambah C boleh. Nah, baru dikali setengahnya. Ini setengah kali X, setengah kali setengah. 1/4. Setengah kali C, C juga. Setengah C itu C juga. C kuadrat C juga. Nanti ini nanti ada kalkulus 2 ya. Jelas ya? Setengah kali C, C juga. Sampai sini jelas? Halo? Ya. Ini mungkin kayak beda, enggak apa-apa ya. Sebenarnya walaupun apa dipelajari yang sebelumnya, Anda pelajari dulu walaupun tidak paham sekali ya. Oke, berikutnya ini yang pertama tadi. Kita terjawab ya. Ini yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Integral dari apa? Integral dari sin pangkat 2 x dx. Nah, kita pakai rumus nomor 3. Ya enggak? Nomor 3 apa tadi? Cos 2x adalah, ya, cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin pangkat 2x. Ya enggak? Setengah sudutnya setengah kali 2x. Ya enggak? Nah, supaya min ini jadi plus, dipindah ke ruas kiri. Betul enggak? 1 yang tetap, cos 2x-nya pindah. Ya, cosnya pindah. Jadi min cos 2x. Gitu kan? Berapa? Berapa sin kuadrat x? Maka sin kuadrat x adalah 1 dikurang cos 2x per 2, ya kan? Atau setengah dikurang setengah cos 2x. Boleh. Ya. Sehingga ini dapat diganti 1 dikurang cos 2x
per 2 dx. Ya, mau dikurung boleh. Dan setengahnya boleh keluar. Tinggal apa? Setengahnya keluar tinggal 1 kurang cos 2x dx. Ini pecah menjadi 2 integral. Jadi integral 1 kali dx. dx min integral cos 2x dx. Enak? Terus setengah kali integral dx apa? X. Nah ini cos U dx. Harusnya cos U du. Cos U du sengaja ya. Nah du ini turunannya berapa? 2 dx. Padahal di sini dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 z1 dikali 1/2. Karena setengah kali 2 dx kan 1 dx. Ya nak? Sehingga ini terjadi setengah kali x setengah x. Setengah kali setengah 1/4 integral cos U du min sin U. Hati-hati ya. Min sin U ya. Min sin U. Ya. Min sin U tambah C. Kalau sudah dikali ini ya langsung tambah C. Tapi kalau tadi C-nya dalam kurung setengah kali C juga ya. Sehingga hasilnya adalah setengah X min kali min plus 1/4 sin 2X tambah C. Bedanya sama yang atas tadi apa? Ada salah ini. Waduh, ada salah sini. Ini tadi integral cos min sin. Kalau sin ya harusnya ya. Integral cos sin kan? Bukan min sin, salah sih. Ya, bukan. Jadi ada keliru sini. Draw. Ini plus sin ya. Jadi ini menjadi min. Ya. Di sini min. Ini min. Ya. Bedanya itu aja. Cos sama kan? Ini cos juga sih. Ya, tetap sin gitu ya. Ini tambah 1/4 sin, di sini kurang 1/4 sin. Itu ya beda. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Kemudian yang integral nanti secant x dx itu apa? Ini banyak dipakai gak ya? Integral secant x dx adalah ln secant x ditambah tangen x ditambah c. Kalau integral kosekan apa? Ln kosekan x dikurang kotangen x tambah c. Nah, datang dari mana tuh? Halo. Kali ini dulu yang kita kerjakan, ya. Yang kita kerjakan adalah kosekan dulu, ya. Nah, kosekan tuh sama enggak sepersin? Ya kan? Karena sin kali kosekan 1, sehingga kosekan turun ke bawah menjadi sin, betul enggak? Kemudian sin itu rumusnya apa? Sehingga enggak? Sin 2x adalah 2 sin cos, betul enggak? 2 sin cos, sudutnya setengah kali 2x, x, ya enggak? Kalau gitu sin x berapa? Sin x adalah tetap rumusnya 2 sin cos. Sudutnya setengah kali x apa? Setengah x. Jelas? Maka di sini sin x adalah 2 sin setengah x kali cos setengah x. Jelas di situ? Halo? Ya. Nah, kemudian karena sudutnya sini setengah x, maka si dx ini kita sengaja buat sama dengan apa? Integral d dari setengah x per 2 sin setengah x kali cos setengah x. Sengaja. Nah, turunannya berapa? Halo?
Turunannya berapa? Setengah X turunkan setengah DX. Pada yang ada DX saja terjadi kelipatan setengah. Supaya setengah menjadi 1 dikali 2 enggak? 2/1. Duanya kan boleh coret. Betul enggak? Duanya boleh coret. Sehingga hasilnya tinggal D setengah X per sin setengah X kali cos setengah X. Ini ngerti nih? Saya nggak suruh Anda buktikan ya. Tapi maksud saya itu Anda tahu, oh asal usul rumus itu dari mana. Ya, tidak. Kalau jurusan matematik diuji, boleh. Karena mereka harus tahu turun temurunnya. Asal nenek moyang dari mana. Ya. Oke, kemudian ini bagaimana, ini nanti arahnya ke di dari tangan setengah X supaya sin setengah X ini menjadi tangan diapakan? Halo, dibagi cos kan? Supaya sin menjadi tangan, ini sin setengah X kan gitu kan? Sini cos setengah X. Supaya sin itu menjadi tangan, ini dibagi cos enggak? Kalau dibagi cos, ini harus dikali cos lagi kan? Karena cosnya yang kita coret balik ke semula. Betul enggak? Halo. Kalau saya kasih rumus saja, Anda pasti tanya, tuh rumus datang dari mana? Ya kan? Ini terangan ya. Oke. Ini tujuannya untuk supaya menjadi tangan. Nah, ini jadi apa? Ini menjadi D setengah X per apa? Sin per cos apa? Tangan setengah X cos kali cos. Cos pangkat 2 setengah X. Jelas? Kemudian cos kuadrat setengah X kita naikkan ke atas jadi apa? Low. Nah, seperkos sama dengan sekan enggak? Kalau seperkos kuadrat, sekan kuadrat, ya kan? Ingat enggak? Kos kali tangan adalah 1. Sehingga kos adalah sepertangan atau tangan seperkos. Nah, ini naik ke atas jadi menjadi tangan tangan kuadrat. Betul enggak? Yes. Sebentar. Seperkos sama dengan tangan. Ya. Seperkos. Cos kuadrat naik ke atas adalah, oh sorry, cos kuadrat naik ke atas jadi sekan kuadrat. Karena yang kosinus kali sekan yang 1 ya. Bukan tangan ya. Iya enggak? Halo. Apa tadi kalau tadi apa sin X kali, ini pelajaran SMA semua nih, sin X kali kosekan X adalah 1. Kemudian kosinus X kali sekan X adalah 1. Ya enggak? Terus ini apa? Tangen X kali kotangen X juga 1. Ya enggak? Jadi kalau sekan adalah seperkos enggak? Nah, berarti di sini seperkos kuadrat adalah sekan kuadrat setengah X D setengah X. Kita enggak? Per tangan setengah X. Sama dengan sekan kuadrat turunan dari apa? Ingat, diferensial dari tangan U adalah apa? Turunan dari tangan U adalah sekan kuadrat U DU. Ya enggak? Halo. Turunan tangan U sekan kuadrat enggak? Berarti sekan kuadrat UDU sama enggak? Diferensial dari tangan U. Berarti di sini sekan kuadrat setengah X D setengah X, U-nya itu setengah X ya, adalah diferensial dari tangan setengah X per tangan setengah X. Ini sama enggak? DZ per Z.
Integral dz per z apa? Integral dz per z apa? Ln H mutlak z tambah c nak? Halo, ini kan sudah dibahas sebelum, ya kan? Sebulan sebulan lebih yang lalu ya. Baik. Integral du per u, integral dx per x ln x. Nah, coba Anda. Saya tunjukkan Anda ya, saya buka. Sebelum selesai, sebelum ujian saya sudah masuk integral. Jadi ini saya hasilkan. Ini adalah minggu ke-7 ya. Buka. Kalau Anda integral belum, Anda yang itu. Coba. Ya, ya. Ini integral tuh. Ya, oh ya, ya, ya. Betul kan? Tuh, itu dia tuh ln x tuh. Nih, baca yang paling bawah tuh. Integral dx per x adalah ln x tambah c. Sebelahnya Pak, integral du per u adalah ln H mutlak u tambah c. Lupa semua nih. Saya sebelum ngajar saya lihat dulu yang sebelumnya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi berarti adalah ini apa? Ini hasilnya apa? Sama dengan ln ke sini. Sama dengan ln H mutlak. Atau ln H mutlak dari tangan setengah x tambah c, ya enggak? Nah, sekarang ceritanya tangan setengah itu identik dengan apa? Nah, kita lihat ya. Tangan setengah x itu kan sama dengan tangan adalah sin per cos, enggak? Sudutnya apa? Setengah x. Nah, tadi di rumusnya apa tadi? Yang di sini. Bahwa apa? Yang ini kosekan itu apa? Kosekan itu sama dan ini sama dengan separ, saya kasih warna lain ya supaya Anda bingung. Hijau ya. Ini sama dengan apa ya? Separ sin, betul enggak? Kotangan apa? Cos per sin, betul enggak? Berarti penyebutnya sin kan? Nah, supaya cos setengah x jadi sin apa? Tadi Anda ingat bahwa sin x adalah 2 sin cos, sudut setengah kali setengah x. Ya enggak? Supaya sin setengah x menjadi sin x dikali apa nih? Kali 2 cos setengah x enggak? Halo. Ini memang bola balik gitu ya. Supaya sin setengah x ini menjadi sin x, maka dia harus dikali dengan 2 cos setengah x. Maka kita kali sini. Ini dikali dengan apa? Kita kali dengan ya, kita kali dengan 2 sin setengah x. Nah, ini 2 sin setengah x. Sehingga ini jadi apa? Halo. Di atas menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Enak. Di bawah 2 sin setengah x kali cos setengah x. Ini yang jadi sin x nggak? Halo, ini menjadi sin x. Di atas jadi apa? Halo, di atas apa? 2 sin kuadrat setengah x itu berasal dari rumus apa? Sudut kembar cos 2x. Rumus 3 tadi. Apa rumus 3 tadi?
Rumus nomor 3 tadi apa? Kalau rumus nomor 3 untuk sudut kembar cos apa? Cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x. Ya, itu ya. Nah, supaya ini plus ya. Supaya plus dipindah ke mana? Pindah ke kiri jadi 2 sin kuadrat setengah x sama dengan 1 dikurang cos 2x. Sebentar. Oh ya, sorry. Ini sudutnya kalau ini setengah x ini x ya. Ada salah tadi ya. Kalau ini setengah x, ini apa? X enggak? X kan? Ya. Jadi berarti sini cos X-nya enggak? Nah, berarti kita pindah sini. 2 sin cos itu adalah 1 dikurang cos X. Sehingga ini sama dengan apa? 1 kurang cos X bagi sin sama 1 bagi sin sepersin min cos X dibagi sin X sama dengan apa? Nah, sepersin apa? Kosekan X. Cos persen adalah cos tangan X. Kan gitu kan? Berarti si tangan setengah X ini identik dengan kosekan kurang kosekan X kurang kotangan X. Nah, di sini kita baru kita pindah sini. Ini sama dengan ln dari apa? Kosekan X dikurang kotangan X tambah C. Ini datang dari mana tadi? Ya, ini di sini. Ini kasih bintang. Nah, asalnya dari bintang. Jelas? Sudah paham belum? Kalau saya tidak buktikan, Anda pasti bertanya-tanya, Pak, itu datang dari mana tuh? Enak aja rumus gitu, ya kan? Bukan tipu-tipu muslihat gitu. Jadi kita turunkan, ya. Jelas ya? Ini untuk tahu aja, saya tidak akan uji yang ini bukan jurusan Anda. Ya. Oke? Nah, kalau sudah, barulah kita masuk kotangan. Ya. Apa? Kotangan. Ini kosekan, sekan. Nah, sekan itu dia menggunakan sudut koran kedua tapi dalam bentuk 90 derajat tambah X. Anda kan ada belajar kalau yang koran pertama, kedua, ketiga, keempat, ya enggak? Kalau ini apa? Alfa, sini berapa? 180 derajat min alfa. Koran ketiga apa? 180 derajat tambah alfa. Koran keempat, 390 derajat min alfa. Betul enggak? Nah, bisa juga bentuknya koran pertama, kedua. Yang pertama adalah 90 derajat kurang X. Ada kan? Yang kedua apa? 90 derajat tambah X. Ada enggak gitu? Nah, pakai ini. Ya. Jadi kalau Anda belajar ini, Anda mesti ingat kalau sin 90 derajat kurang X di koran pertama selalu positif enggak? Ya, positif. Nah, kalau sin 90 derajat kurang X apa hasilnya? Sebenarnya sembah. Hasilnya apa? Sin berubah ya. Kalau 90 derajat itu berubah sin jadi cos X. Ya enggak? Kalau cos jadi sin. Ya enggak? Nah, berdasarkan ini kita tadi ada belajar kosekan. Kosekan 90 derajat kurang X apa? Tambah. Sekarang ini yang kurang, sorry ya. Kalau ini koran pertama, kalau koran kedua sin 90 derajat tambah X apa? Anda baca kan sin tan cos. Ada kan? Koran pertama plus sini sin tan cos. Artinya sinnya plusnya di atas. 1 2. Tangan silang. 1 3.
cos 14, betul nggak? Halo, pelajaran trigonometri. Kalau SMA-nya, ya. Jadi ini sin di kolom kedua. Kalau mau bikin ini kak, ini sin, ini plus, plus. Ah itu misalnya. Sinnya plus di atas, kolom kedua apa? Plus cos X, betul nggak? Nah, tetapi untuk kosekan 90 derajat ditambah X kurang kedua, ini kurang kedua ya. Kurang kedua ya. Berapa? Kosekan, kosekan mesin sama enggak? Sama. Tandanya sama enggak? Kosekan mesin sama, tanda korannya di plus. Plus, kosekan diturunkan jadi, apa, lawannya apa? Sekan ya nak? Sekan X. Terus kotangen. Kotangen 90 derajat tambah X. Nah, kalau tangan gimana? Tangan atau kotangan itu adalah silang, ya nak? Orang ke, sorry, silang betul, yang plusnya. Tetapi orang keduanya negatif, maka sini menjadi min, kotangan jadi tangan, min tangan X, ya nak? Paham ini? Nah, yang kita mau pakai itu yang ini. Yang kita mau pakai itu adalah yang ini. Oke? Kosekan 90 derajat tambah X adalah plus sekan X. Kotangan 90 derajat tambah X adalah min tangan X. Nah, kita masuk. Jadi tadi kita dapat kesimpulannya integral kosekan X dx adalah apa tadi? Ln kosekan kurang kotangan enggak? Halo? Yang ini tadi gimana tadi? Ini. Integral kosekan X dx adalah ln harga mutlak kosekan X kurang kotangan X kan? Nah, ini rumus tunggalnya. Majemuknya apa? Semua X ganti U. Jadi kosekan U TU adalah apa? Ln kosekan U kurang kotangan U. Ya enggak? Nah, kalau U itu saya ganti dengan 90 derajat tambah X, ya kan? DX, U DX ya. Atau ini diubah jadi apa? TU. U-nya adalah 90 derajat tambah X. Sama dengan apa? Ln kosekan dari 90 derajat tambah X dikurang kotangan dari 90 derajat ditambah X tambah C. Betul nggak? Nah, integral kosekan apa? Sorry, ini biaya. Integral. Jadi kosekan 90 derajat tambah X apa? Ini. Integral, apa, kosekan 90 derajat tambah X sama dengan plus sekan X. Nah, ganti. Kita ganti ya. Ini kita ganti integral sekan X. Diferensialnya berapa? 90 derajat 0. Turunan X 1 dx enggak? Oke, lan. Jadi kosekan 90 derajat ganti dengan sekan X. Min kotangan apa sih? Kotangan adalah min tangan kan? Ya, ganti dengan min tangan. Min tangan. Tambah C. Sehingga hasilnya integral sekan X dx adalah ln sekan X min kali min plus tangan X tambah C. Sama nama yang atas tadi. Yang di atas tadi mana deh? Ini integral sekan dx adalah ln sekan X tambah tangan X. Cocok? Halo? Ini untuk tahu aja ya. Oke, tinggal dipakai aja nanti. Tapi kalau saya buat langsung seperti tadi, pasti Anda bertanya-tanya. Dari mana? Tahu aja, untuk tahu aja. Ya. Oke. Ya. Nah, ini susah matematika harus bisa buktikan. Ya. Baik. Kalau sudah,
Oke, kalau sudah kita masuk dengan integral dengan substitusi trigonometri. Ini agak sulit sedikit ya. Pakai akar. Ya. Ini question so far? Halo? Ada. Ada pertanyaan enggak? Coba ini Anda enggak serius dengan kalkulus sih. Ya, saya enggak bisa memaksa Anda juga ya. Tapi ya, untung Anda mesti satu. Kalau dulu teknik informatika atau komputer sains itu dua kalkulus. Kalkulus satu dan kalkulus dua. Ya, sekarang oke lah. Baik, kita lanjutkan. Integral. Kalau selesai semuanya itu baru masuk ke aplikasinya. Luas, daerah, volume, benda putar, panjang kurva, ya, luas pemuka benda putar, luas bola, gitu ya. Integral dengan substitusi, ya, substitusi trigonometri. Integral dengan substitusi trigonometri itu ada tiga macam. Jadi ada bentuk akar dari A kuadrat kurang S kuadrat, ada akar A kuadrat ditambah S kuadrat, ada akar X kuadrat min A kuadrat. Tiga macam. Setiap macamnya itu ada dua cara. Ya, kenapa? Nanti Anda lihat ya. Nah, ini yang sebetulnya bisa salah apa dua nanti adalah bisa membuktikan integral. Ya, dari sini nanti bisa kita buktikan integral dari dx per akar A kuadrat kurang S kuadrat adalah apa? Tahu nggak? Apa hasil dari seper A kuadrat dikurang S kuadrat? Mungkin ada seper akar 1 dikurang S kuadrat. Apa tuh? Arcus sin X tambah C. Ini bisa sebutin pakai cara ini. Kemudian ada lagi integral dx per A kuadrat ditambah S kuadrat. Mungkin Anda kenal integral dx per 1 ditambah S kuadrat. Arcus tangen X. Nah, di sini ada seper A, karena A-nya ini A kuadrat bukan 1. Jadi seper A arcus tangen. Oh, sorry. Ini ada kurang. Bentar ya. Ini bukan X, tapi X per A ya. Halo? Ini X per A. Mana ya? Ini adalah X per A. Kok warnanya berubah ya? X per A ya. Ini X per A. Ini juga tangan X per A. Tambah C. Atas per A-nya. Nanti kita buktikan nih. Belum ya? Baik. Kita mulai yang pertama tuh. Yang pertama adalah akar dari A kuadrat dikurang S kuadrat. Oke ya. Kita bagi dua. Halo. Ini juga akar A kuadrat kurang S kuadrat. Jadi setiap bentuk itu ada dua macam cara. Perhatikan. Ini agak sedikit ya pusing sedikit lah. Dan ini kita menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ya, segitiga siku-siku as. Segitiga siku-siku sembarangan dengan sudut theta dengan sama
Sudut theta. Nah, kalau ketemu bentuk akar A kuadrat kurang S kuadrat, maka selisih kuadrat ya. Maka elemen depan apa tuh? Halo? Elemen yang depannya apa? Yaitu sini A, sama ya, ini A juga. Ya. Letaknya di mana? Ada yang tahu? Letaknya di mana? Sisi miring. Ya, sisi miring. A-nya yang depan, elemen yang depan terletak sisi miring. Yang satu lagi, kaki siku-siku. Bisa kaki siku-siku horizontal, bisa kaki siku vertikal. Maka ada dua cara. Halo? Jelas? Yang lain jelas nggak? Tuh, ngantuk-ngantuk, nanti ujian nggak bisa. Ini pasti keluar mode gini, pasti keluar biasanya. Ya, ingat, pembuat soalnya bukan saya ya. Nanti ada ketua timnya yang apa. Seperti di UTS saya lihat banyak yang salah-salah ya. Oke, perhatikan. Jadi kalau selisih dua kuadrat pasti ini. Ini juga sama. Kalau Anda lihat sini, halo. Mana? Selisih dua kuadrat mana tuh? Halo. Nah, kalau selisih dua kuadrat ini A ini sisi miring. Ini juga S kuadrat kurang A kuadrat. Yang depan merupakan sisi miring. Yang belakang kaki siku-siku. Kaki siku-siku ada dua kan? Ada dua. Jadi berarti bisa kaki siku-siku horizontal, bisa kaki siku-siku vertikal. Jelas? Nah, yang satu lagi apa? Pasti akar. Itu udah pasti akar. Saya enggak pakai Pitagoras. Kalau misalkan Y, coba. A kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah A kuadrat. Maka Y berapa? Akar. Coba Anda lihat sini. Apa tadi? X kuadrat, yang akar ini Y. Y kuadrat adalah A kuadrat. Berapa Y kuadrat? A kuadrat kurang S kuadrat. Berapa Y? Akar. Betul. Kemudian apa hubungan? Halo. Apa hubungan X dengan bilangan A? Itu cari pertama. Apa hubungan X? Misalkan ini 2X juga bisa ya. Jadi, apa hubungan yang mengandung X tunggal dengan bilangan A? X per A, jangan A per X ya. Apa tuh? X per A adalah, mau tanya cos atau sin atau tangen. Apa tuh jawabnya? Cos. Ya. Proyeksi bagi proyektum. Nggak tahu Anda bilang apa? Kalau Y itu sisi depan. Kalau apa? Apotema ya. Apotema itu sisi miring. Ya enggak? Ya. Proyeksi dibagi proyektum sebetulnya. Jadi adalah kosinus theta. Ya. Kemudian apa hubungan dikali silang X sama dengan A kali cos theta enggak? A kali cos theta kan? Nah, turunan X terhadap theta adalah A kali turunan cos apa? Min sin theta. Ya enggak? Kali silang d theta-nya, maka dx adalah min A kali sin theta d theta. Ya enggak? Warnanya saya berubah ya. Mana kita ini? Ya kan? Ini kan dx. Loh. Ini komponen-komponennya. Sekarang apa hubungan akar dengan bilangan A? Hubungan akar dengan bilangan A. Apa? Ya sin pasti. Ini pasangannya tuh. Nanti Anda lihat di mana
kalau kata peribahasa apa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Benar? Nah, kalau sini di mana ada kos, pasti ada sin. Di mana ada sin, situ ada kos. Oke ya? Jadi ini saya eh, kasih kurung apa? Petanya. Sehingga berapa akar? Akar adalah A kali silang, A kali sin theta. Jelas? Ini yang pertama, kemungkinan. Karena kaki siku-siku yang horizontal. Berikutnya, kaki vertikal. A-nya. Oke. Sekarang ini, yang kosong pasti diisi oleh akar. Sekarang, apa hubungan X dengan bilangan A? X per A apa? Ya, X per A adalah sin. Di hadapan itu Y harusnya kan? Tapi ini kan X. Paham nggak? Depan bagi sisi miring. Jadi berarti sin. Ya. Sin theta. Dan apa kali silang? Maka X adalah A kali sin theta. Turunan X theta apa? A kali turunan sin apa? Cos theta. Kali silang D theta-nya, maka dx adalah A kali cos theta kali D theta. Ya. Ini dx-nya. Jadi ini yang dimasukkan ke dalam integralnya. Sekarang apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat per bilangan A? Ini adalah akar per A adalah cos. Kalau lupa itu yang maksud saya tadi. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada sin, di situ ada cos. Gampangnya nih kan? Cos, sin, cos. Ya enggak? Di mana ada cos, situ ada sin, di mana ada sin. Asal jangan salah milihnya. Ya, pertama hubungan X dengan A, bilangan A, berikutnya hubungan akar dengan bilangan A. Kali silang A-nya, maka akar adalah A kali cos theta. Oke. Nah, tadi saya tunjukkan Anda, mana tadi? Ini. Di mana rumus ini? Nah, ini kita ambil nih. Anda lihat ya. Integral dx per akar A kuadrat apa? Mana tadi? Ya. Kita ambil yang sebelah kirinya, coba. Sebelah kirinya. Komponen yang sebelah kiri ya. Ini kiri, ini kanan, oke ya. Kiri atau kanan sama aja, cuma ini aku sin di sini min aku cos. Oh, yang sin di sini ya. Sorry. Yang sin. Ini sin yang saya ambil ya. Atau ulang lagi deh. Nah. Jadi mencari integral dx per akar A kuadrat kurang S kuadrat. Ini menggunakan segitiga siku-siku. Ya. Di sudut theta. Kalau selisih 2 kuadrat, maka A adalah apa? Halo? A adalah, kalau Anda tidak perhatikan bagaimana bisa ngerti. Kalau Anda tidur, apalagi belayarlah ke Pulau Kapuk. Aduh. Di theta. Terus ini yang depan ini merupakan sisi miring nggak? Nah, terus tadi X-nya misalnya yang ini. Oke, maka ini akar nggak? Nah, ini kita buktikan rumus yang apa di akusin. Sekarang kita lihat. Apa hubungan X dengan A? X per A adalah depan bagi sisi miring. Sin theta. Kali silang, maka X adalah A kali sin theta. Saya ulang lagi ya. Kemudian turunan X terhadap A, terhadap theta apa? Turunan sin apa?
cos theta. Kali silang d theta-nya, maka dx adalah A kali cos theta d theta. Ya. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar bilangan A apa? Ya, ini adalah cos. Itu yang saya supaya ingat, kalau di atas sin pasti ini cos. Kalau cos pasti sin. Itu pasangan. Kalau ini tangan pasti sini. Kalau tangan sekan. Sekan tangan. Kosekan, kosekan, kotangan. Kotangan, kosekan, kokoriko. Jumlah keretanya kokoriko. Ya. Supaya ingat kokoriko. Ya. Oke, ini kali silang. Sehingga akar berapa? Akar adalah sama dengan A kali cos theta ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan sini. Berapa? Berapa dx? Mana dx? Ini kan. A cos theta d theta. A ya. A cos theta d theta. Berapakah akar? A kali cos theta. Apa yang terjadi? Tinggal integral d theta. Integral theta, theta enggak? Nah, theta itu dari mana? Theta itu diambil dari ini. Sin theta adalah X per A. Ya. Saya ambil di bawah ya. Saya ambil dari sini. Bahwa apa tadi? Sin theta adalah X per A. Berapa theta? Theta adalah apa? Theta adalah arcus. Oke ya, betul. Arcus apa? Busur. Ya enggak? Sudut pusat atau busur. Ya enggak? Di hadapannya, ya enggak? Sudut pusat ya. Sudut pusat dari sinus yang harganya X per A. Enggak? Masih ingat ini? Ya, theta adalah arcus. Arcus itu adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang sudut X per A. Diganti sini. Theta adalah arcus sin X per A tambah C. Betul nggak? Anda lihat ini. Yang tadi saya tulis ini. Benar? Benar ya? Ini dia nih. Ini yang terjawab. Sudah terjawab kan? Nah, dari situ asal usul rumusnya. Jelas ya? Jadi bukan balik dulu kita diferensial jadi integral bisa juga, tapi ini yang pakai integral dengan substitusi trigonometri. Isi boy ini tidur melulu nih. Apa anda ngantuk ya? Oke. Yang berikutnya. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua. Apa nih? Kita bagi dua ya. Yang kedua. Akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini yang aku tangan nanti ya. Ini akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Juga menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Nah, lurus. Theta ini juga ini. Siku theta. Kalau ini jumlah apa A kuadrat plus S kuadrat, maka A dan X sebagai apa? Kaki siku-siku. Jadi ini bisa ini X, ini A, atau terbalik. Ini A, ini X. Sisi miring adalah akar. Ya, ini Pitagoras kan. Ini adalah akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, ini juga akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Jelas ya? Nah, sekarang hubungannya. Apa hubungannya? Ini sering keluar ya. Jadi bukan ini, tapi soalnya dalam bentuk yang lain lagi. Apa hubungan X dengan A? X per A apa nih? X per A di hadapan sudut dibagi di hadapan sudut itu proyektor.
Hasilnya proyeksi. Torsi. Proyektor. Jadi apa? Tangan, ya enggak? Tangan. Garis silang, maka X adalah A kali tangan theta. Turunan X terhadap theta apa? A kali tangan turunannya apa? Secant korat theta, ya nah. Secant korat theta ini terhadap theta kan. Kali silang, maka dx adalah A kali secant korat theta d theta, ya nah. Apa hubungan A kuadrat tambah S kuadrat dengan bilangan A apa? Hah? Kalau apa akar itu cos. Akar per A kebalikan cos apa? Seperkos sama dengan apa? Sekan. Maka ada hubungannya ini. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Ini pasangannya. Pasangan abadi sepanjang masa. Ya. Garis silang, maka akar adalah dari A kuadrat tambah S kuadrat adalah A kali sekan theta. Jelas? Ya, ini kali ya. Nah, begitu gak ini? Ya, dapat ya. Apa hubungan X dengan A? X per A, kalau A per X, tangan. Kalau X per A, kebalikan tangan, kotangan. Ya. Kali silang, maka X adalah A kali kotangan. Ya. Kotangan theta kan? Kotangan theta. Turunan X terhadap theta, A kali turunan kotangan apa? Min kosekan kuadrat. Min kosekan kuadrat atau min sepersin kuadrat sama itu. Min kosekan kuadrat. Kali silang, d tetanya, dx adalah min A kali kosekan kuadrat theta d theta, ya enggak? D theta. Oke. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Kalau apa akar adalah sin, akar per A kebalikan sinus apa? Kosekan. Maka di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Itu kebalikannya. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Kokoriko. Ya itu tidak ada kokoriko itu cepat letaknya. Kali silang, maka akar adalah A kali kosekan theta. Jelas sampai sini? Nah, berdasarkan ini, yang pertama, yang kirinya, saya ambil yang tangan ya. Itu bisa buktikan yang tadi arkus tangan. Seperti, ada tadi saya tulis ya, mana ini? Integral dx per akar A kuadrat. Oh, sorry, ini salah nih. Ini betul. Dx per A kuadrat sama X kuadrat adalah seper A, arkus tangan X per A. Ya. Kita ulang lagi ya. Jadi kita mencari integral dx per akar A kuadrat ditambah X kuadrat adalah apa? Bagi segitiga sembarangan. Apa tadi kalau misalnya sekolah ini X dan A ya? Selalu ada dua ya. Sisi miringnya adalah akar A kuadrat tambah X kuadrat. Oke. A. Halo? X per A adalah tangan, ya enggak? Tangan T
Berarti ujiannya jeblok lagi. UTS kurang memuaskan saya lihat. A kali tangan teta. Tunan tangan kali silang, maka dx adalah internet connection is unstable. Apa? A kali secant kuadrat theta d theta. Ya. Apa hubungan akar dari dengan bilangan A? Apa? Halo? Akar per A. Kalau A apa akar kosinus, akar per A kebalikan kosinus adalah sek. Dikali silang, ini kasih silang, jadi akar A kuadrat tambah S kuadrat sama dengan A kali secant theta. Nah, kita butuh, oh sorry, ini tidak ada akar, sorry. Soalnya ini tidak mengandung akar, dia mintanya, sorry, tidak ada akar ya. Itu kan? Kalau tidak ada, gimana? Ini dipangkat dua kan, betul enggak? Dipangkat dua kan akar hilang enggak? A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A dipangkat dua A kuadrat, secant dipangkat dua secant kuadrat. Nah, kita substitusi integral dari dx sama dengan apa? A kali secant kuadrat theta d theta. Enak. Bawahnya A kuadrat tambah S kuadrat adalah A kuadrat secant kuadrat theta. Apa yang terjadi? Halo. A coret satu, betul enggak? Nah, ini hilang. Enak. Jadi hasilnya apa? Jadi hasilnya ini A-nya masih ada ya. Keluarlah seper A, betul enggak? Tinggallah integral. Jadi ini coret. Tinggal d theta. Jadi hasilnya seper A integral d theta. Theta, betul enggak? Thetanya. Nah, theta itu dari mana? Ini. Dari yang sini. Bawah tangan theta adalah X per A. Theta berapa? Theta adalah arcus atau sudut pusat dari tangan yang harganya X per A. Enak. Ganti. Seper A kali arcus. Ya, arcus dari tangan yang harganya X per A. Tambah C. Jelas? Dari situlah asal nenek moyangnya. Oke? Kalau Anda pelajari sebelumnya mungkin agak bingung ya. Tapi sekarang sudah jelas kan? Oke. Nah, selesai melayani Daniel. Kita masuk ke oke. Contoh integral dari dx per akar x kuadrat min a kuadrat. Ada dua cara. Jadi Anda lihat hasilnya beda ya.
tapi bisa disamakan. Ya. Oke. Eh, oh, ini belum. Sorry, sorry. Yang ketiga kita belum ya. Belum bahas. Yang ketiga kita belum bahas. Sorry. Yang ketiga kan ada, yaitu kita bagi dua lagi sama. Yaitu apa? Akar S kuadrat min A kuadrat. Akar S kuadrat min A kuadrat. Itu enggak? Ini menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Juga segitiga siku-siku sembarangan. Kalau selisih 2 kuadrat, maka apa? Yang depan merupakan sisi miring. Betul enggak? Oke. Jadi yang depan X merupakan sisi miring. Yang satu lagi, yang belakangnya adalah A sebagai kaki siku. Siku bisa pada kaki vertikal atau kaki horizontal ya. Yang kosong pasti akar ya. X kuadrat min A kuadrat ini juga X kuadrat akar dari X kuadrat min A kuadrat. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Apa hubungan X dengan A? X per A adalah apa? A per X sin X per A. Kebalikan sinus adalah kosekan theta. Kali silang, maka X adalah A kali kosekan theta. Turunan X terhadap theta adalah apa? A kali turunan kosekan apa? Halo? Apa? Turunan kosekan apa? Min koko. Min kosekan kali kotangan. Min koko. Ya. Kokoriko. Turunan X. Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta adalah A kali min koko. Min koko. Min kosekan kali kotangan. Ya enggak? Terus d theta-nya kali silang. Maka dx adalah min A kali kosekan kali kotangan theta kali d theta. Ya enggak? Panjang ya. Apa hubungan S kuadrat min A kuadrat dengan bilangan A? Apa? Kalau A berakar adalah tangan, akar per A adalah kebalikan tangan apa? Kotangan. Maka di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Kokoriko. Ya. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Ayo silang. Maka akar X kuadrat min A kuadrat adalah A kali kotangan theta. Jelas? Apa hubungan X yang kedua? X per A apa? Kalau A per X adalah cos, S per A adalah sekan. Pasti Anda lihat tuh. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Ya. Kasih silang. Maka X adalah A kali sekan theta. Turunan X terhadap theta adalah A kali turunan sekan apa? Sekan kali tangan. Sekan theta kali tangan theta kali d theta. Betul enggak?
Kacau. Terlalu melebar ya. Ya. Jadi ini d dx per d theta adalah a kali sekan diturunan sekan kali tangen kali d theta ya nah. Terus kali silang d theta-nya, d theta-nya di belum sorry. Ini belum ya. D theta-nya belum. Nah, ada sini ya. Sekan diturunan sekan kali tangan. Oke, kemudian kali silang d theta-nya sehingga dx adalah a kali sekan theta kali tangan theta kali d theta. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Saya lihat akar per apa? Tangan. Maka Anda ingat di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Garis silang, maka akar adalah sama dengan A kali tangan theta. Sudah sampai sini? Sudah 3 bentuk. Tiap bentuk ada 2 ya. Tiap itu bentuk 2 cara. Kalau sudah, maka kita masuk ke ini. Contoh integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat itu contohnya. Kita gunakan segitiga sembarangan. X kuadrat kurang a kuadrat yang depan merupakan apa? Sisi miring. Yang satu lagi a ya a bisa di kaki vertikal, bisa di kaki horizontal. Yang kosong pokoknya akar. Akar x kuadrat min a kuadrat. Oke? Nah, seperti tadi x per a apa? X per a adalah a per x sin, x per a adalah kosekan theta. Ya, diulang lagi nih. Garis silang, maka x adalah a kali kosekan theta. Turunan x terhadap theta adalah a kali turunan kosekan apa? Min koko. Min kosekan theta kali kotangan theta. Kali silang d theta-nya, maka dx adalah min a kali kosekan theta d theta. Sorry. Kali kotangan theta kali d theta. Ya nak? Halo? Oke? Apa hubungan akar? X kuadrat min a kuadrat per bilangan a. Apa? Gak lupa, di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Pasti, itu pasti ya. Koko. Min koko. Kokoriko. Jadi garis silang sehingga akar x kuadrat min a kuadrat adalah a kali kotangan theta. Nah, ini kita pusing kan lihat. Nah, saya catat sini ya. Jadi integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat adalah, nah salin mana ya? Dx-nya berapa? Min a kosekan kali kotangan. Ya nak? Min a kosekan theta kali kotangan theta d theta. Akarnya dari apa?
A kali kotangen theta. A kali kotangen theta. Berarti A-nya coret, kotangen theta coret. Betul nggak? Tinggal apa? Tinggal min integral kosekan theta t theta. Nah, ini rumus tadi. Rumusnya tadi. Apa? Ln. Ya enggak? Hasilnya apa? Min ln agak mutlak. Apa? Min agak mutlak. Ko kurang ko. Yaitu kosekan theta kurang kotangen theta. Ya enggak? Tambah C. Betul? Ini dikembalikan ke fungsi ajab. Jadi begini. Ceritanya soalnya ajabar tapi mengandung akar. Kita ubah jadi trigonometri. Kita selesaikan dengan integral trigonometri. Setelah selesai, kembalikan lagi hasilnya menjadi fungsi ajabar. Jelas? Nah, jadi ini hasilnya apa? Min ln kosekan tadi sini mana kosekan? Kosekan sama dengan apa? X per A enggak? Kosekan X per A ganti. Kosekan X per A. Min terus kotangen apa? Kotangen adalah AK per A kan? Halo. Ini pada nak perhatikan sowon. Gimana ujian deh? Mau setengah kelas nak lulus? Ini tesnya kurang bagus ya. Jadi ini apa? Kosek apa tadi ini? Kotangen adalah akar per A ya. Akar X kuadrat min A kuadrat per A. Karena penyebutnya sama, ini boleh disatukan penyebutnya, betul enggak? Per A. Ini X min akar X kuadrat min A kuadrat. Tambah C. Jelas? Nah, ini ada minnya. Anda lihat sini. Di sini ada minnya. Kalau ini saya hilang ke minnya, artinya saya pindah ke belakang menjadi pangkat. Menurut sifat logaritma kan. N log A adalah log A pangkat N. Ini min 1 ya. Nah, ini akan berubah tandanya menjadi plus. Menjadi sekawan. Sekawan. Kalau bilangan kompleks disebut konjugat. Di sini ini enggak, bukan bilang kompleks, ini sekawan. Ya, jadi X min akar menjadi X tambah akar, ya. Benarkah itu? Coba kita teruskan ya. Ini kita teruskan. Jadi apa? Halo. Kita teruskan. Ini akan sama. Jadi integral dari dx per akar X kuadrat min A kuadrat sama dengan jadi min ln akar X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat per A ya nak? Halo. Ini saya salin ya. Sama persis. Nah, sekarang supaya min 1 ini hilang, saya pindahkan ke belakang menjadi pangkat enggak? Jadi ln X min akar X kuadrat min A kuadrat per A pangkat min 1 enggak? Ingat log A pangkat N. Log A pangkat N sama N log A. Ya enggak? N kali log A. Okay. Sifat logaritma ya. Ini pangkatnya min 1 nih. Ini pangkatnya ini kalau dipindah ke depan jadi pengali min 1. Nah, Anda tahu min 1 itu supaya plus seper enggak? Seper dari X min akar X kuadrat min A kuadrat per A. Pangkat 1, betul enggak? Tambah C, ya enggak? Nah, kalau 1 bagi ini terbalik enggak deh? Halo? Terbalik enggak? Tambah C. Saya agak rapat sedikit ya. Oke, ini tambah C.
sama dengan ln. Ini kalau saya satu bagi ini berbalik. Jadi A per X min akar S kuadrat min A kuadrat tambah C. Ingat, penyebut tidak boleh mengandung akar. Itu namanya apa? Harus dirasionalkan. Harus diterukurkan. Ya nak? Berarti dikali sekawan. Nah, ini jadi ln A per akar X dikurang akar S kuadrat min A kuadrat dikali apa? X tambah akar S kuadrat dikurang A kuadrat. Sini sama ya. X tambah akar S kuadrat ditambah A kuadrat tambah C. Ini satu lah nilainya nih. Ini satu lah nilainya nih. Satu kan? Tidak merubah ya. Jadi ln jadilah A kali X ditambah akar S kuadrat min plus ya. Ini min ya, sorry. Saya rasa ini min. Halo. Ini min ya. X min A kuadrat. Gitu ya. Nah ini. A tambah B, A kurang B kali A tambah B apa? Kuadrat suku yang sama, A kuadrat dikurang B kuadrat itu berarti SMP. Kelas 2. Jadi kuadrat suku pertama adalah X kuadrat dikurang kuadrat suku yang berlawanan. Ya nak? Akar dari X kuadrat kurang A kuadrat pangkat 2. Betul nak kita? Tambah C. Halo. Nah. Terus. Jadi ini sama dengan ln. Nah, ya atasnya tetap salin aja. Yaitu apa? A kali X ditambah akar ya. X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat. Di bawahnya X kuadrat dikurang. Nah, akar di pangkat 2 hilang akarnya tapi dalam kurung ya, ada min depannya, jadi berarti ini kurang S kuadrat kurang A kuadrat tambah C. Nah ini ln A kali X ditambah akar S kuadrat min A kuadrat per S kuadrat min kali min nih, ini kali min berapa? Min S kuadrat plus A kuadrat tambah C. Apa yang terjadi? S kuadratnya hilang, enak, tinggallah ln A kali X tambah akar X kuadrat dikurang ya. Dikurang A kuadrat per A kuadrat. Betul enggak? A coret enggak? Coret 1 kan? Ya, coret 1. Ini pangkat 2. Coret 1 kan? Jadi tinggal apa? Tinggal ln X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A. Betul enggak? Tambah C. Apa Anda lihat tadi? Hasil tadi di sini adalah min hilang, ini menjadi sekawan. Sekawan itu min jadi plus. Betul enggak? Benar enggak itu depannya? Nah, ini adalah hasil dari yang satu lagi, cara yang satu lagi. Ini A dan X-nya, A-nya letakkan di horizontal. Di kaki horizontal. Ya. Nah, kita lihat soal yang sama juga. Integral dx berakar S kuadrat min A kuadrat. Di mana? Apa? Yang depan adalah X. Satu lagi kaki siku-sikunya di horizontal. Karena yang tadi adalah di tadi di vertikal ya. Tadi di vertikal, sekarang saya letakkan di horizontal. Apa yang terjadi? Halo. Apa hubungan X dengan A? S per A adalah, kalau A per X adalah cos, S per A adalah sekan. Ya. Garis silang.
maka X adalah A kali sekan theta. Turunan X terhadap theta, A kali turunan sekan apa? Sekan kali tangan. Turunan sekan adalah plus sekan kali plus tangan. Kali silang d theta, maka dx adalah A kali sekan theta kali tangan theta kali d theta. Halo. Kemudian hubungan akar. Nah, akar X kuadrat kurang A kuadrat per A apa hasilnya? Kalau akar per A adalah tangan, tapi akar per A tangan ya. Itu ya, tangan. Kalau lupa, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Kali silang, maka akar S kuadrat min A kuadrat adalah A kali tangan theta. Baru masuk ke ini. Integral dx per akar S kuadrat min A kuadrat adalah integral. Nah, dx-nya berapa? Dx-nya nih. A kali sekan kali tangan kali d theta. Sedangkan akarnya tadi apa? A kali tangan theta. A kali tangan theta. Apa yang terjadi? A coret, tangan coret. Tinggallah integral sekan theta d theta. Menurut ini adalah ln harga mutlak sekan tambah tangan. Betul enggak? Kalau tadi kosekan kurang kotangan. Ya enggak? Tambah C. Nah, kita ganti ln sekannya berapa? Sekan sama dengan X per A kan? X per A. Saya ganti X per A. Sedang tangan adalah akar per A. Ya. Tangan adalah akar per A. Akar X kuadrat kurang A kuadrat per A. Kenapa timbulnya sama? Disatukan. Jadi ln harga mutlak X ditambah akar X kuadrat kurang A kuadrat per A tambah C. Sama enggak jawabannya yang tadi dengan yang sebelumnya ini? Sama? Baik, ini. Oke. Dan chemistry. Stop share. Ya, share-nya baik. Baik, maksudnya